melihat apapun orang yang lakukan kepadamu. Jadi kalau itu engkau mau untuk Kristus, seperti keluar dari Tuhan, disiram tanah, goyang terus, dan saudara naik. Saya mimpi pun tidak pernah mimpi saudara sekalian. Ya, memang ketika saya mendirikan gereja Agape sekitar 3 tahun yang lalu, memang ada cita-cita satu waktu membuka jemaat Spanish dan buka jemaat Vietnam. Nah, sebenarnya bulan Januari saya harus ke Hong Kong, ke China untuk kabarkan Injil. Tapi saya tidak bisa pergi. Nah, Tuhan maunya apa? Ternyata Tuhan beri kesempatan. Tolong doakan saya. Ya. Ada 400-500 orang. Doakan saya bisa adakan calling supaya mereka mau terima Tuhan. Kesempatan yang baik pasca memberitakan Injil. Saudara sekalian, ada sukacita. Paulus berkata, yang kurindukan bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Karena ada sukacita. Sukacita bukan karena hal-hal materi, tapi Tuhan dimuliakan dan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita perlu ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam penderitaannya? Supaya kita bisa tangguh, saudara sekalian. Paulus berkata begini di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai engkau. Ini ayat luar biasa, sangat luar biasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada waktu surat ini ditulis, Paulus sedang berada di penjara. Apa sebabnya kita tidak tahu, tapi yang jelas sekali, karena dia mengabarkan Injil, dibenci oleh orang Yahudi, dibenci oleh orang yang non-Yahudi, dan dibenci oleh pemerintah. Paulus di penjara akibat daripada kebencian kelompok-kelompok ini, saudara sekalian. Dan ketika berada di penjara, apa yang dia pikirkan? Kalau saudara dan saya tentu pikirkan, gimana kalau gua keluar balas semua penjahat, biar mati mereka. Paulus berkata, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Saudara sekalian, jika saudara mempelajari psikologi, banyak orang mengajarkan tentang positive thinking, pikiran positif. But let me tell you, as a Christian, sebagai orang Kristen, dalam keadaan bagaimanapun juga, we are not only thinking about positive thing, but we have to think the greatest thing, the glorious thing. Memikirkan hal-hal yang mulia, bukan hanya positif. Itu orang Kristen. Tak kalau engkau menderita untuk Kristus, apa yang kau pikirkan? Semua yang baik, semua yang suci, semua yang patut, semua pikirkan itu. Terus sekalian, itulah orang Kristen. Itulah Paulus. Di dalam penjara untuk Kristus dia menderita, bisa tangguh. Karena dia berpikir, aku bukan hanya positif. Orang Kristen harus more than positive thinking. Berpikiran aku semua, pikirkan semuanya itu. Dan dia berkata, jika engkau pikirkan semuanya itu, maka damai sejahtera Allah menyertai engkau. Itulah bagaimana damai sejahtera yang melampaui akal. Saudara sekalian, Paulus dalam melayani Tuhan banyak menderita. Dia catat di dalam 2 Korintus pasal 11. Tapi dia berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Saya hari ini tidak bawa gloves, saudara sekalian. Katakanlah ini gloves. Glove ini, saudara sekalian, bisa angkat botol ini tidak? Bisa angkat pot ini tidak? Tidak bisa. Saudara dan saya seperti gloves ini. Tapi kalau kantong plastik ini ada tangan saya, apa terjadi?
Saudara, kalau saya pukul dengan ini, sakit tidak? Tidak. Kalau tidak sakit, coba datang kemari. Paulus tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Apa sebabnya, saudara? Karena di dalam penderitaannya, dia bukan hanya berpikir positif, tapi berpikir agung. Luar biasa. Lucy. Orang Kristen harus di atas rata-rata. Paulus berkata, inilah benefit, inilah untungnya jika kita mempunyai kerinduan bersekutu dengan penderitaan Yesus Kristus. Tangguh. Tentu dia teringat akan Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan, dihianati oleh murid, disangkal oleh murid yang terdekat. Di atas kayu salib, orang berkata, jikalau engkau anak Allah, jikalau engkau bisa turun dari salib itu, kalau saya langsung lompat turun. Lu lihatin gue siapa sih? Tapi Yesus bilang, dia bertahan sampai akhirnya dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Sudah selesai. Yesus di atas salib bukan hanya menderita secara fisik, bukan hanya menderita secara emosi, tapi juga menderita secara rohani. Karena dia menanggung dosa umat manusia, maka Allah Bapa meninggalkan. Yesus sebagai anak Allah dan Allah Bapa sebagai Bapa, dari kekal sampai kekal bersama-sama. Sekalipun anak Allah menjelma menjadi manusia, Allah Bapa tetap beserta. Tapi di atas kayu salib, Allah Bapa berbalik tinggalkan. Dia tangguh. Ketika dia ditangkap, dia berkata, apakah engkau kira aku tidak bisa memanggil pasukan legion malaikat untuk membela aku? Tapi aku tidak melakukan. Karena aku datang untuk menggenapi kehendak Allah Bapa. It's finished. Paulus juga berkata ketika dia akan mati, aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis akhir. Aku sudah memelihara iman. Saudara sekalian, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Tapi kalau saudara kerinduan bersekutu dengan penderitaan Yesus Kristus, saudara akan seperti kantong plastik. Ada kekuatan. Ada kekuatan. Sampai saudara mengakhiri tugas yang dipercayakan kepada saudara. Orang-orang Semarang mungkin kenal Ibu Pendeta Hana Sebaja, hamba Tuhan yang sangat setia. Pendeta wanita GKI yang pertama di Paris. Bulan yang lalu almarhumah dipanggil Tuhan setelah menderita kanker selama 10 tahun. Hamba Tuhan, bukan orang jahat. Di pembaringan ketika dia sakit hari-hari terakhir, masih ada daftar mendoakan orang-orang. Dia seorang hamba Tuhan yang percaya kepada kesembuhan ilahi, tapi dia sendiri tidak disembuhkan. Banyak orang berdoa untuk dia tetap tidak disembuhkan. Tapi setia sampai saat terakhir. Terus sekalian, jika kita mempunyai kerinduan untuk bersekutu dengan penderitaan Yesus Kristus, Tuhan akan berikan saudara ketangguhan. Di Ibrani katakan kepada kita bahwa yang engkau derita itu belum seberapa, karena belum ada di antara kamu yang mengucurkan darah untuk Kristus. Saudara dan saya, apa sih penderitaan kita? Bandingkan dengan Paulus, apalagi dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Mari kita tabah, tangguh menjalani perjalanan iman. Yang terakhir, saudara, bersekutu dengan penderitaan Yesus Kristus bukan saja mengakibatkan kita bisa bertumbuh, bukan saja kita bersukacita dalam penderitaan, bukan saja kita bisa tangguh, tapi beriman akan pemeliharaan Tuhan. Ketika di penjara,
Jemaat Filipi mengirimkan persembahan untuk Paulus. Paulus berterima kasih. Tapi dia berkata, aku tahu bertahan baik dalam kaya ataupun miskin, lapar ataupun kenyang, karena Tuhan menguatkan aku. Dan aku percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika Paulus di penjara, tentu dia ada perlu sesuatu.